Shalom, selamat pagi. Presbiter Gemindo Jemaat Diaspora Batam mengucapkan selamat beribadah kepada warga jemaat dan simpatisan. Kiranya ibadah minggu pagi ini membawa berkat bagi kehidupan kita. Pelayan firman pada pagi hari ini dilayani oleh Bapak Pendeta Jonathan Tuapetel. Umat Tuhan, di dunia ini manusia memberikan pilihan hidupnya masing-masing. Ada yang dikaruniakan hati dan hidupnya pada bidang pemerintahan, swasta, dan lain-lain. Tetapi ada juga yang dikaruniakan hati dan hidupnya pada bidang kerohanian atau kasih. Kemanusiaan dan keadilan intinya, semua manusia menggunakan karunia-Nya yang berbeda-beda untuk bekerja, memberikan buah bagi hidupnya. Sesungguhnya dan bagi kemuliaan Allah. Di sini kita diingatkan sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, agar kita selalu menggunakan karunia yang kita miliki untuk dapat membagi kasih kepada sesama dan untuk tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Marilah kita berdiri untuk menyuarakan syukur kepada Allah dan menaikkan kidung pujian. Nyanyikanlah kidung baru 5 bait pertama dan juga yang kedua. Umat Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita pada saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai juga. Kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru 38 bait 1 dan 5. Telah lewat malam yang gelap.
dipersilakan duduk. Umat Tuhan, nas pemimpin kita pada saat ini terdapat dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21, 22 dan 29. Firman Tuhan berkata untuk kita, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita memuji Tuhan dari Kirun Jemaat 309 bait 1 dan 4. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Tuhan, sumber segala rahmat, dengan kepala tertunduk, hormat kami mengaku. Kami lebih gampang retak daripada bersekutu. Kami lebih ingin berseteru daripada bersekutu. Kami lebih tergoda untuk mencabik dan merobek-robek tubuh Kristus. Yesus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun karena dosa, keanekaragaman, dan kepelbagaian di antara kami. Kami belum mampu membentuk mozaik indah, simfoni dan harmoni nyaris menjadi sesuatu yang tidak terjangkau di dalam jemaat-jemaat kami. Kristus, kasihanilah kami. Ampunilah kami karena program-program yang tidak kami kerjakan. Ampunilah kami karena keinginan-keinginan yang baik hanya sekedar konsep, dan argumentasi telah menjadi senjata untuk menyerang,
tidak dipakai sebagai uluran tangan yang penuh pengertian. Inilah kedua belah tangan yang tidak selalu bersih, tetapi kami ingin menyambut uluran tangan bekas paku. Inilah hidup yang tidak selalu putih, tetapi kami berjanji untuk menjadikannya persemaian bagi benih-benih keesaan di muka Tuhan Yesus. Kami mengaku. Saudara-saudari dipersilakan berdiri dan kita dengarkan berita anugerah. Pengakuan dosa telah didengar Allah dan kita percaya Allah mengampuni dosa kita karena Ia adalah setia dan adil dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ia telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan satu sama lain dengan saling mengampuni dan mengambil bagian dalam damai sejahtera. Kita memuji Tuhan dari Kidung Muda Mudi 163 baitnya yang pertama. Bagimu damai sejahtera. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali.
Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk mengawali dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada saat ini. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, sumber iman dan sumber penyelamat kami. Kembali lagi Tuhan, pada saat ini kami di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora bersama dengan simpatisan datang mengucap syukur kepadamu. Karena kami percaya kami ada sampai saat ini, itu karena kebaikanmu, itu karena kasih karuniamu bagi hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Layakkan hamba-Mu, layakkan kami semua, berkati kami semua, supaya biarlah Tuhan pada waktu kami membaca, kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh memahami firman-Mu dan boleh kami melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta terdapat dalam surat Filipi 1 ayat ke-21 sampai yang ke-30. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, ulang ya. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Pembacaan Alkitab pada minggu ke-16 sesudah Pentakosta terdapat dalam surat Filipi 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-30. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan di dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan sukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya.
Selamat pagi. Shalom. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, puji Tuhan, kita masih boleh berjumpa pada saat ini. Kita aminkan itu semua karena kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Kita aminkan itu semua karena kasih karunia Tuhan bagi kehidupan kita semua. Dalam hubungan dengan firman Tuhan yang kita baca dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30 yang berbicara tentang kesaksian Paulus dalam penjara dan nasihat supaya tetap berjuang. Intinya berbicara tentang iman yang kokoh dari kehidupan Rasul Paulus kepada Tuhan. Maka saya ingat ada seorang pendeta bertanya kepada seorang vikaris, calon pendeta, untuk apa saudara percaya kepada Tuhan Yesus? Dan untuk apa saudara mau melayani Tuhan Yesus? Vikaris atau calon pendeta itu menjawab dengan iman yang kokoh, iman yang kuat. Ia mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penyelamat hidupnya. Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat hidupnya. Pendeta itu kemudian mengatakan, benar, Tuhan Yesus adalah satu-satunya juru selamat Anda dan saya. Tuhan Yesus mengajarkan tentang ajaran yang penuh kasih. Dan Tuhan Yesus memberikan jaminan hidup kekal bagi Anda dan saya. Dan setiap manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus. Satu jawaban yang menguatkan iman orang percaya. Satu jawaban yang memberikan kekuatan iman bagi orang percaya. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, yang menarik dalam hubungan dengan firman Tuhan pada saat ini ditemukan ada 3 alasan mendasar yang menyebabkan Rasul Paulus dipenjara pada saat itu. Yang menarik, ada 3 alasan mendasar yang menyebabkan Rasul Paulus bersedia mati demi imannya kepada Tuhan Yesus. Alasan mendasar yang pertama, karena Rasul Paulus mengimani bahwa hidupnya adalah milik Kristus. Alkitab mengatakan pada kita pada saat ini dalam ayat 21, dikatakan kepada kita semua, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Di sini Rasul Paulus menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa hidupnya itu tidak bernilai. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya itu tidak berguna. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya itu tidak bermanfaat apa-apa jika tanpa campur tangan Tuhan Yesus bagi kehidupan Rasul Paulus. Rasul Paulus mengakui itu. Rasul Paulus menyadari bahwa hidupnya itu hanya karena campur tangan Tuhan. Ia bisa bergerak, ia bisa melayani, ia bisa memuji Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan. Alasan yang kedua, karena bagi Rasul Paulus, hidup ini satu pekerjaan, hidup ini satu perjuangan untuk dapat memberi buah. Dalam ayat 22 dikatakan kepada kita semua pada saat ini, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah.
Artinya Rasul Paulus memberi buah. Dalam pemahaman Rasul Paulus adalah ia hidup untuk bersaksi, ia hidup untuk mengajarkan firman Tuhan, ia hidup untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Dan itu adalah satu kebahagiaan, dan itu adalah satu sukacita bagi kehidupan Rasul Paulus. Alasan yang ketiga, karena Rasul Paulus mengimani bahwa percaya dan menderita demi Yesus adalah satu karunia. Dalam ayat 29 mengatakan kepada kita, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di sini Rasul Paulus menyadari bahwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan satu hal yang mudah. Rasul Paulus menyadari untuk percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hal yang gampang. Ada harga yang harus dibayar, entah tenaga, entah waktu, entah nyawa, tapi ada harga yang harus dibayar. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, hubungan firman Tuhan yang kehidupan kita di tengah-tengah jemaat Gemindo, diaspora dan simpatisan. Hadir satu pertanyaan untuk kita. Bagaimana cara agar kita bisa berbuah atau menghasilkan kebaikan atau menghasilkan kebenaran kepada atau bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus? Ada 3 cara untuk menghasilkan buah kebaikan dan kebenaran bagi nama Tuhan Yesus. Cara yang pertama adalah kita harus terus bersaksi bagi nama Tuhan Yesus dengan karunia-karunia yang kita miliki. Jika kita memiliki karunia berdoa, berdoalah. Jika kita memiliki karunia untuk bernyanyi, bernyanyilah. Jika kita memiliki karunia untuk bermain musik, bermain musiklah. Jika kita karunia untuk memberikan tenaga kita, waktu kita, pikiran kita untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, berikanlah. Alkitab katakan, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita punya karunia itu berbeda-beda. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Cara yang kedua, kita harus bisa menyangkal diri di hadapan Tuhan. Ini berarti kita harus menyadari bahwa hakikat kita sebagai manusia itu berasal dari debu tanah. Hakikat kita manusia itu berasal dari debu tanah. Untuk menyadarkan kita bahwa kita adalah ciptaan Allah. Tanggung jawab kita untuk tetap melihat Allah dengan mata iman kita. Dan tanggung jawab kita adalah untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan. Alkitab katakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Cara yang ketiga, kita harus tetap berfokus kepada Kristus. Artinya, kita harus tetap beriman. Kita tetap harus berharap. Kita harus tetap bersandar kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai sejahtera dan keselamatan untuk kita semua. Alkitab katakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus,
dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, dalam minggu sesudah Pentakosta ke-16 pada saat ini, dalam situasi pandemi COVID, ada satu pesan firman Tuhan untuk kita orang percaya, untuk bisa menghasilkan buah kebaikan, untuk bisa menghasilkan buah kebenaran di dalam iman kepada Tuhan Yesus, maka kita diminta untuk melakukan 9 kata Alkitab dalam segala kehidupan kita. 9 kata Alkitab itu adalah yang pertama, kita diminta untuk melakukan kasih. Yang kedua, kita diminta untuk melakukan sukacita, membagi sukacita. Yang ketiga, kita diminta untuk memberikan damai sejahtera dalam ucapan, dalam pikiran kita kepada sesama kita. Yang keempat, kita diminta untuk harus tetap sabar. Yang kelima, kita diminta untuk memberikan kemurahan. Yang keenam, kita diminta untuk tetap melakukan kebaikan bagi sesama kita. Yang ketujuh, kita diminta untuk tetap melakukan kesetiaan. Setia dalam rumah tangga antara suami istri, setia dalam tugas-tugas pekerjaan, setia dalam segala kehidupan kita. Yang kedelapan, kita harus tetap lemah lembut kepada sesama kita, kepada suami kita, kepada istri kita. Dan yang terakhir adalah kita diminta harus hidup dalam penguasaan diri untuk mampu memuji dan memuliakan Tuhan, untuk mampu menghargai sesama kita, dan untuk mampu mengendalikan diri kita supaya berjalan pada jalan yang benar. Kita percaya kalau kita lakukan itu, maka pasti damai sejahtera Allah memberkati hidup kita. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, kita meresponi firman Tuhan dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 180 bait 1 dan 2. Tetapi hanya Kristus layak benar dipuji disembah. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus patut tetap dimuliakanlah. Tuhan, diriku telah kau raih, kau hapus dosaku. Tiada yang lebih permai, kau hidup dalamku. Bukanlah tetapi hanya Kristus dalam segenap perilaku hidupku. Bukanlah ku, tetapi hanya Kristus dalam segenap ucapan tingkahku. Tuhan, diri
Engkau hidup dalamku. Umat Tuhan, kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus yang pertama. Yang pertama, pengajaran. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 yang akan datang, kita akan merayakan perjamuan kudus di rumah kita masing-masing karena pandemi COVID yang belum meredah atau belum berhenti. Kita akan merayakan sambil memperingati keselamatan yang Yesus Kristus kerjakan oleh kematian dan kebangkitannya dalam iman, sehingga kita yang merayakan dan memperingatinya peroleh persekutuan dengan Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita menyambut undangan Tuhan bagi anggota sidih jemaat dengan menaruh percaya yang sungguh bahwa Dia, Yesus Kristus, mengaruniakan makanan dan minuman kehidupan yang kekal. Sebelum kita merayakan perjamuan kudus itu, dengarkanlah firman Tuhan yang mengemukakan hal-hal yang tidak wajar dalam perjamuan kudus yang dapat kita baca dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 32. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak akan menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal ini terjadi dalam merayakan perjamuan kudus. Yang kedua, pertanyaan persiapan. Anggota sidih jemaat yang akan merayakan perjamuan kudus dipersilakan berdiri. Kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus, kami bertanya. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Pertanyaan yang kedua dan terakhir, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan mentaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawab saudara-saudari? Ya, dengan segenap hatiku. Tuhan Allah mendengar jawaban dan pengakuan saudara-saudari dan mempersilakan saudara-saudari untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang akan datang, yang kepalanya ialah Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari tetap dipersilakan berdiri, dan kita masuk dalam pengakuan iman Rasul kita. Kita mengucapkannya secara bersama-sama kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudari dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dalam ibadah minggu ini disiapkan kotak syukur penggalangan dana, penyelesaian pengadaan gedung gereja. Mohon partisipasi dan dukungan warga jemaat dan simpatisan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 145, bait pertama dan juga bait yang ketiga. Marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Tuhan Yesus, terima kasih atas setiap kasih karunia dan berkat yang telah Kau limpahkan kepada kami, Gemindo, Jemaat Diaspora, dan simpatisan. Terima kasih atas setiap napas kehidupan yang masih Kau berikan kepada kami. Bapa di sorga, dalam ibadah ini kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang telah kami berikan Engkau berkati, dan biarlah persembahan kami dapat digunakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, mari kita siapkan hati kita dan kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa.
Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, Allah yang kami kenal dan Allah yang kami imani dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat ini kami semua di tengah-tengah gereja, jemaat, Gemindo Diaspora menaikkan puji syukur kepadamu. Karena kami yakin Tuhan bahwa sampai saat ini kami ada, itu karena kasih-Mu bagi hidup kami. Sebelum kami menaikkan doa kami mohon Tuhan, ampunilah kami atas setiap kesalahan yang kami lakukan dalam perkataan, dalam sikap hidup kami kepada sesama kami, dan dengarkanlah setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Pertama-tama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu dalam surat Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 30 yang berbicara tentang kesaksian iman dari Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajar kami semua sebagai orang percaya untuk tetap mengimani Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kita. Rasul Paulus juga mengajar kami semua untuk tetap bisa memberi buah, menjadi buah, melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang penuh kasih kepada sesama kita. Rasul Paulus juga mengajar kami semua untuk berani percaya dan tetap berani menderita bagi Kristus. Kami mengucap syukur untuk firman ini. Kami belajar untuk tetap beriman kepada Tuhan. Kami belajar untuk tetap mengimani Tuhan dalam hidup kami. Karena kami yakin Tuhan bahwa di dalam pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, ada hidup yang kekal, ada jalan keselamatan yang akan kami dapatkan. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Kami berdoa Tuhan Yesus pada saat ini dalam ibadah ini bagi hamba-Mu Bapak Penatua Malten Tato, hamba-Mu Bapak Diaken Karl Yohanes, kami semua Tuhan, untuk saudara kami yang videografer, pemandu lagu, organis, musik. Kami percaya kami ada saat ini bisa memuji Tuhan, bisa memuliakan Tuhan. Itu karena kasih Tuhan bagi kami. Berkati kami Tuhan supaya kami tetap memuji Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan bagi pelayanan kami di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora. Baik dari ketua majelis jemaat, kami penatua, kami presbiter, penatua, diaken, pelayan, komisi-komisi, dari kaum bapak, kaum ibu, ibadah rumah tangga, dalam ibadah rumah tangga sampai pemuda, remaja, anak. Tuhan memberkati kami supaya kami tetap bergandeng tangan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitu juga pelayanan panitia, penggalangan dana, pengadaan gedung gereja Gemindo Diaspora, dari peketua sampai anggota. Tuhan memberkati kami semua supaya apapun yang kami lakukan itu mendatangkan kecukupan untuk membiayai gedung gereja di tempat kami ini. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Begitu juga Tuhan, saat ini kami berdoa untuk jemaat kami di tengah-tengah gereja Gemindo Diaspora yang mengalami sukacita dalam minggu ini, dalam bulan Agustus ini, baik sukacita ulang tahun kelahiran, sukacita ulang tahun perkawinan, ataupun sukacita yang lain. Tuhan memberkati kami supaya dengan sukacita itu mata iman kami tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Begitu juga saudara kami yang mengalami proses pemulihan, dari Bapak Ibu Angel Hal Surapati, Bapak Elfon Saudare, Ibu Mata Saudale, Bapak Peter Watimena, Ibu Yunis Mermata Simanjuntak,
Ibu Grace Bernardus, Ibu Dorti Huta Barat, Saudara Bimo Simanjuntak, anak Tresia, Ibu Rukiyam, Ibu Maria, Pendeta Peter Ukulsia, Ibu Marina Sregar, ataupun juga yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan tolong memberkati kami, supaya kami boleh tetap memiliki iman, semangat, dan berkati makan minum kami. Berkati tangan dokter, berkati tangan perawat, berkati obat, sehingga kami boleh mendapatkan pemulihan. Kepadamu kami naikkan syukur Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah, Tuhan berkati dari Pak Presiden sampai LTRW kami, berkati mereka dalam setiap kebijakan, berkati mereka dalam setiap keputusan-keputusan yang dikeluarkan untuk mengatasi pandemi COVID. Begitu juga gereja-gereja di dunia Tuhan berkati, PGI Tuhan berkati, PGW Kepri Tuhan berkati, Gereja Gimido Tuhan berkati, dari Ketua Sinode sampai kami semua para pendeta, presbiter, komisi-komisi, supaya kami tetap bergandeng tangan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan harapan iman yang kami naikkan kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur. Dan secara bersama-sama kami mengaminkan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, mohon kesediaan dan kesabaran anggota jemaat untuk mendengarkan warta jemaat, persekutuan pelayanan, dan kesaksian dalam sepekan. Yang pertama, kita akan melaksanakan perjamuan kudus sedunia pada tanggal 4 Oktober tahun 2020. Hari ini kita mulai melaksanakan persiapan perjamuan kudus yang pertama. Yang kedua, kegiatan ibadah sepekan dan warta keuangan akan diinformasikan lewat grup WhatsApp masing-masing komisi. Demikian warta sepekan, atas perhatian diucapkan terima kasih. Umat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita masuk pada pengutusan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kami mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 241 bait 1 dan 3. Tak ku tahu kan hari esok. Surya
Saudara-saudari kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki saat teduh. Kita bernyanyi dalam Yesus